Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami di kelompok 8 akan mempresentasikan salah satu perusahaan bursa efek yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan Garuda Indonesia. Kelompok 8 ini terdiri dari saya sendiri, Fira Aulia Sabrina, dan rekan saya Dwi Utami, Gali, Andra, dan juga Dava. Latar belakang Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan maskapai Belanda bernama Koninklijke Luchtvaart Maskapai atau KLM, dengan semua saham milik Indonesia dengan nama Garuda Indonesia Airways atau GIA. Penerbangan perdana GIA yaitu tanggal 28 Desember 1949 dengan rute Jakarta-Yogyakarta dengan pesawat Dakota DC-3. GIA mengoperasikan sekitar 38 buah armada dengan rute penerbangan ke beberapa negara Eropa pada tahun 1965. GIA mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Februari 2011. Pelayanan Garuda Indonesia memiliki pelayanan dengan standar internasional yang dikemas dengan tajuk Garuda Indonesia Experience. Garuda Indonesia memiliki 210 armada pesawat dengan 142 armada untuk Garuda Indonesia dan 68 armada untuk maskapai Citylink. Memiliki berbagai fasilitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelanggan baik dalam penerbangan maupun sebelum penerbangan. Pada bagian ikhtisar PT Garuda Indonesia terjadi penurunan di total ekuitas yang hanya memperoleh sebesar 1.943.024.247.000. Dan untuk pendapatan PT Garuda Indonesia terjadi penurunan juga pada total laba rugi dan total kas komprehensif, sehingga total kas dan setara kas PT Garuda Indonesia hanya memperoleh sebanyak Rp200.979.909. Selanjutnya adalah rasio keuangan. Laporan rasio keuangan tahun 2020. Ada rasio lancar itu 12,49, ada rasio total utang finansial terhadap ekuitas itu 4,00, ada rasio total utang finansial terhadap aset ada 71,97%, ada margin laba bersih itu 165,96%. Selanjutnya adalah penghargaan terhadap Garuda Indonesia. Di tahun 2020 ada Coffee Safety Rating by Skytrax. Tahun 2020 ada Most On Time Airline by OIG. Tahun 2020 ada dipercaya untuk membawa vaksin pertama ke Indonesia. Tahun 2020 ada Best Airline Indonesian by TripAdvisor tahun 2020, dan yang terakhir adalah Best Cabin Crew in the World by Skytrax tahun 2018. Selanjutnya ada entitas dari Garuda Indonesia. Yang pertama itu ada PT Aerowisata, kemudian ada PT Cyber Travel Network Indonesia, lalu ada PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia, selanjutnya ada PT Aerosystem Indonesia, lalu ada PT Citylink Indonesia, dan PT Garuda Holiday Friends Indonesia. Untuk tata kelola perusahaan Garuda Indonesia ini sendiri, mereka menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dalam setiap kegiatan usahanya. Tujuannya itu untuk mewujudkan perusahaan yang dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan lainnya, berkinerja lebih unggul, serta tumbuh secara berkelanjutan dalam memegang komitmen perusahaan. Nah, dalam pencapaian tata kelola perusahaan Garuda Indonesia ini, pada tanggal 22 Desember 2020, mereka mendapat sertifikasi dari PT Sukovindo Persero Indonesia atas dasar penerapan sistem manajemen anti penyuapan dalam bidang penggandaan umum dan penggandaan pesawat terbang. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah PT Garuda Indonesia pada tahun 2020 mengalami keuangan yang buruk yang mempengaruhi sektor penerbangan dunia, sehingga pelaksanaan ekspansi PT Garuda Indonesia melampaui batas kemampuan perusahaan. Hal tersebut mempengaruhi keberlangsungan perusahaan dalam segi operasional, investasi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan harapan apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya dan mengaplikasikan materi yang kami sampaikan di dunia sehari-hari. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.